Saudara, selain pasal terkait berita bohong, MK juga mencabut pasal pencemaran nama baik bersyarat. Jika dimaknai pencemaran nama baik secara lisan, MK menyebut pasal 310 ayat 1 KUHP inkonstitusional bersyarat. Menyatakan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda. Putusan MK yang mencabut aturan larangan menyiarkan berita atau kabar bohong di KUHP jadi harapan bagi iklim demokrasi di Indonesia. Bagaimana pasal karet serupa di aturan lain tidak jadi cara untuk membungkam kritik. Kita bahas bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong. Bergabung juga Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur. Mas Isnur, Pak Usman, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, Pak Usman. Saya ke Pak Usman dulu ya. Pak Livi. Usman, bagaimana Mbak Kominfo menyikapi soal dikabulkannya gugatan MK ini? Iya, gugatan MK itu kan ke Undang-Undang tahun 1946 itu ya, yang bukan diajukan atau diinisiasi oleh Kominfo. Pemerintah prinsipnya ya karena keputusan MK itu legal and binding ya tentu mengikuti ya keputusan MK ataupun ya keputusan MK terkait dengan pasal berita bohong itu yang disebut-sebut berita bohong, berita hoax ya, padahal tidak seperti itu ya, tidak ada kata hoax di Undang-Undang tahun 1946 itu begitu ya. Kita ya mengikuti tentu saja. Pak Usman, pasal 1415 KUHP yang kemudian dikatakanlah dikabulkan gugatannya oleh MK ini kemudian dihapuskan. Ini kan dianggap selama ini menjadi pasal karet yang kerap menjerat warga. Bagaimana Kominfo menanggapi hal ini? Iya, saya kira sekali lagi kita karena keputusan MK bersifat legal and binding ya kita mengikuti itu. Ya kita akan lakukan nanti biasanya kan kita akan menerima keputusan MK itu ya kemudian akan dipelajari oleh Kementerian Hukum dan HAM ya kemudian melakukan penyesuaian sesuai dengan keputusan MK. Oke, saya ke Pak Mas Isnur ya. Mas Isnur, gugatan terkait pasal 14, 15 soal berita bohong itu kan dianggap selama ini sering menimbulkan keonaran dan kemudian dicabut. Apa catatan Anda soal kedua pasal itu? Ya, selama ini 3 paket pasal Mbak, 27 Undang-Undang ITE, 14 dan 15 Undang-Undang 146 dan 310 KUHP itu sering diterapkan kepada aktivis, kepada mahasiswa, kepada bahkan jurnalis ya dalam bekerja gitu, dilaporkan banyak dengan pasal-pasal ini. Makanya ketika kami mendampingi Haris Azhar dan Fathia, YLBHI juga menjadi pemohon di judicial review ini. Ini sangat banyak, jadi paket gitu. Terakhir juga sebelum Haris Azhar juga Jumhur Hidayat juga dipakai pasal yang sama. Jadi pasalnya memang sering dipakai untuk membungkam orang-orang yang bersuara. Ketika dia demonstrasi, ketika dia kemudian menyampaikan pendapat, dia konferensi pers, dia misalnya memberikan status di sosial media, itu dijerat dengan pasal ini. Dituduh beritanya bohong, dituduh kemudian menimbulkan keonaran. Jadi pasalnya memang sangat sering terbukti juga di MK. MK mengakui bahwa pasal ini memang dijadikan alat untuk membungkam ya, kebebasan berekspresi dan berpendapat gitu. Dan ini juga berhubungan Mbak dengan indeks demokrasi Indonesia yang terus turun, di mana pasal atau aktor utamanya adalah pasal-pasal yang selama ini dipakai untuk membungkam banyak sekali orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Seperti itu, Mbak. Artinya gini, kalau mereka yang saat ini tengah berjalan kasusnya dengan pasal-pasal tersebut, menurut Mas Isnur bagaimana kemudian nanti posisinya? Di hukum pidana itu ada asas, Mbak. Ketika ada undang-undang baru itu misalnya pasalnya hilang atau pasalnya lebih ringan, maka harus diterapkan pasal yang baru itu. Kalau misalnya dalam proses hukum, maka demi hukum dia harus dihentikan.
Karena hakim akan memutus di ujung dengan pasal yang didakwakan itu. Maka dia harus diaborted gitu. Seperti MK kemarin ketika mereka menguji ya pasal 27 Undang-Undang ITE itu, kan undang-undangnya sudah nggak ada. Pasal itu oleh MK dinyatakan kami kehilangan objek. Maka persis sama ketika nanti ada orang didakwa dengan pasal 14 dan 15, maka dakwaannya harus dianggap NO, nggak diterima gitu. Harus seperti itu. Nah kalau ada yang misalnya didakwa dengan pasal itu saja, dan kemudian saat sebelum putusan dia hilang pasalnya, harusnya hakim memutus dia tidak dapat diterima dakwaannya, seperti itu. Ada nggak menurut Mas Isnur pasal karet serupa yang kemudian bisa jadi ancaman untuk membungkam kritik yang kemudian masih belum diajukan gugatannya dan masih berlaku? Nah pasal 14, 15 ini Pak Usman, itu kemudian diadopsi oleh pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang ITE yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2024. Jadi kalau kami ya menyarankan atau mendesak pemerintah, di sini ada Pak Usman, dan Pak Usman kan sangat memahami ya kebebasan berekspresi dan berpendapat sejak dahulu. Kami mendorong pemerintah segera mereview pasal ini. Karena semangatnya pasal sama dengan pasal 14-15, harusnya pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 itu segera dihapus di Undang-Undang ITE. Karena deliknya pengaturannya sama, walaupun dia ada di wilayah internet, gitu. Di wilayah media yang berbasis cyber. Gitu. Jadi itu satu, Mbak. Baik. Yang kedua adalah pasal-pasal di KUHP. Pasal-pasal di KUHP yang kemudian juga dia mengadopsi pengaturan yang ada sekarang, itu perlu dicek oleh pemerintah dan DPR. Harusnya juga pasal-pasal di KUHP yang belum berlaku ya, nanti di 2026, harusnya dihapus tuh pasal-pasal yang serupa. Seperti itu. Oke, bagaimana Pak Usman? Ya, jadi sejauh terkait dengan kebebasan berpendapat, ini kan ada dua pikiran besar ya, atau benchmark yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah prinsip deliberative free speech. Ya ini dianut oleh Uni Eropa biasanya begitu. Jadi kebebasan berpendapat di ruang digital ini juga harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain juga. Ya supaya orang tidak serampangan menyatakan pendapatnya di ruang digital ya tetapi menghambat atau justru mengganggu kebebasan atau hak orang lain. Nah di Amerika itu beda lagi, dia menganut free speech absolutism. Jadi kebebasan berpendapat itu absolut, tidak boleh diatur-atur, negara tidak ikut campur tangan begitu. Nah Indonesia memang dalam banyak aturan atau regulasi terkait dengan dunia digital mengacu kepada Uni Eropa, misalnya GPDR ya, General Data Protection Regulation, atau kita menyebutnya Undang-Undang PDP, itu mengacu kepada Uni Eropa. Begitu juga Undang-Undang ITE, kita mengacu pada Uni Eropa. Kita ingin menciptakan ruang digital yang tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, ya, tetapi bagaimana kebebasan berpendapat itu bisa dilaksanakan, digunakan sebaik-baiknya tanpa menghambat, mengganggu ya kebebasan ataupun hak orang lain begitu ya, karena ini digital itu juga adalah ruang publik begitu. Nah terkait dengan Undang-Undang ITE yang baru perubahan kedua ini ada pengecualian-pengecualian yang digariskan di situ ya, misalnya kalau itu untuk kepentingan publik tentu masih dibolehkan, kalau itu untuk pembelaan diri itu masih dimungkinkan begitu. Nah jadi ada prasyarat tertentu. Kemudian juga yang mengadukan itu adalah orang yang terkena atau yang merasa dituduh, difitnah, dicemarkan nama baiknya, misalnya dalam konteks pencemaran nama baik ya. Kemudian dalam konteks hoax itu ada dua pasal yang mengatur ya dalam konteks hoax. Yang pertama ini terkait dengan ekonomi. Ya terkait dengan ekonomi, misalnya online scamming, ya penipuan secara online. Ya misalnya penipuan lowongan pekerjaan sebetulnya tidak ada, itu kan hoax juga. Nah yang kedua itu tadi yang kita diskusikan ya terkait dengan hoax yang bisa memunculkan keonaran, ataupun kalau di perubahan perubahan kedua Undang-Undang ITE ini malah lebih tinggi lagi tuh, bukan cuma keonaran ya tapi kerusuhan begitu. Jadi syaratnya itu lebih tinggi lagi begitu kan. Kalau keonaran itu ya memang orang ribut-ribut saja mungkin bisa didefinisikan sebagai keonaran ya, tetapi kalau kerusuhan itu kan lebih tinggi lagi. Jadi
kebohongan atau hoax yang berpotensi memunculkan kerusuhan itu yang ada di dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE begitu. Nah, Mas Isnur, terkait dengan pengajuan Undang-Undang ITE yang ditolak karena MK itu kan sempat berdalih gugatannya kehilangan objek. Jadi setelah tadi apa yang dikatakan Pak Usman, ditambah hal ini, gimana dampaknya menurut Anda? Ya, kalau pasal 27 sudah berubah Mbak pasalnya. Bunyinya sudah berubah pasalnya. Jadi emang kehilangan pasal itu MK menurut kami wajar karena kehilangan objek. Nah, yang penting sekarang adalah pasal 28 ayat 1 dan 3 yang deliknya sama dengan delik 14, 15 Undang-Undang 146 hukum pidana. Maka ini kan tergantung. Kalau saya menganjurkan, mendesak pemerintah berinisiatif. Karena ini sama deliknya, sama pengaturannya, dan MK sudah membuat kerangka tafsir konstitusi yang resmi. Jadi saya pikir, kita mungkin, tadi Pak Usman bilang Amerika, Eropa. Kalau saya, kita baca aja putusan MK-nya. MK sudah sangat baik mempertimbangkan tafsir dari pasal 28 hak asasi manusia di konstitusi. Itulah yang jadi pegangan menurut saya. Dibanding kita membanding-bandingkan negara lain gitu ya. Tapi penting juga, tapi kalau Uni Eropa, malah saya melihat Uni Eropa tidak membatasi seperti di Indonesia gitu. Tentang bagaimana menyebarkan berita bohong dan lain-lain yang diatur di 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah yang kedua, kalau pemerintah tidak mau menguji, tidak mau melakukan review dirinya sendiri ya dengan DPR, tentu kami juga kemudian punya kesempatan, kami berniat untuk menguji pasal ini ke MK kembali. Dan seharusnya sih sebenarnya tidak harus diuji ya. Harusnya pemerintah berinisiatif juga untuk sama-sama dialog ya, sama-sama mengubah Undang-Undang ITE ini. Agar apa? Agar deliknya tidak seperti berdampak apa yang dimaksud oleh MK. Gitu Mbak Livi. Bagaimana Pak Usman kalau dorongannya untuk minta mengubah? Iya, saya kira kan terbuka juga. Ya, pemerintah kan membuka diri. Buktinya Undang-Undang ITE ini sudah 2 kali mengalami perubahan begitu. Ya, tetapi kan kita lihat dasar perubahan itu seperti apa. Ya, kita lihat juga perkembangan. Kemarin juga kita melakukan perubahan kedua Undang-Undang ITE juga karena suara-suara di masyarakat, kemudian penegakan hukum yang berbeda-beda di lapangan begitu ya, kemudian juga berulang kali di judicial review persoalan diterima atau tidak itu tidak menjadi alasan ya, tetap kita melakukan revisi. Jadi terbuka sekali kita untuk melakukan revisi ya, tetapi tentu harus melalui pengkajian yang baik karena ini kan baru direvisi ya begitu ya, baru tahun ini tahun 2023 begitu kan. Nah ini perlu kita kaji lebih bagus lagi ya, karena ya terbuka lah ya, buktinya sudah 2 kali kok kita mengalami perubahan dan itu juga masukan dari teman-teman CSO, dari masyarakat secara umum maupun judicial review yang dilakukan di MK begitu. Artinya pemerintah terbuka ya soal hal itu ya Pak Usman? Ya terbuka. Baik, terima kasih Pak Usman, terima kasih juga Mas Isnur sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.